Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, masih tentang kasus Pertamina, ya kan? Mega korupsi Pertamina, ya kan, guys? Nah, di sini ada fakta baru, yaitu buku gelap Kejagung membuka fakta hasil oplos BBM Pertamina. Di sini disebut juga nama, siapa namanya? Boy Thohir, Erick Thohir, gitu ya kan? Dan ada juga yang lainnya, ya, katanya, ya kan? Ya, kemungkinan juga ikut terlibat. Ya, aku nggak tahu benar apa tidak berita ini ya guys. Nah, jadi kalau soal siapa namanya Ahok yang kemarin keluar-keluar ya kan, banyak sudah yang membantah Ahok, ya bisa dibilang Ahok ini kerjanya nggak becus gitu ya kan. Kemarin kan apa jabatannya sebagai apa komisaris ya kan, komisaris utama gitu ya kan di Pertamina. Jadi fungsi kamu Ahok kemarin waktu kerja apa gitu ya kan? Kamu nggak kerja atau tidak? Kata netizen ya kan guys. Nah, kalian tahu sendiri lah, Hotman Paris juga berkomentar ya kan guys. Dan oke lah, langsung saja kita simak video ini sambil kita komen ya guys. Ini dia videonya. Buku gelap Kejagung membuka fakta hasil. Pernah berpikir mengapa para tersangka berani melakukan operasi gila seperti ini? Semua pelaku kasus Pertamina Patraniaga dalam BAP mengaku mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengakuan ini juga didukung dari hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, ayah salah satu tersangka. Kejagung berhasil mengumpulkan barang bukti termasuk catatan keuangan dan dokumen yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Jaringan terorganisir Erick Thohir berperan untuk menjamin keamanan operasi Patraniaga dengan mengikutkan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, dan mantan Deputi Penindakan KPK. Sementara itu, Erick juga membawa Boy Thohir dan Riza Khalid untuk mengelola operasional impor dan oplos BBM yang dilakukan melalui anak Riza, Kerry Adrianto. Operasi ini juga memiliki narah hubung, yaitu Arya Sinulinga Stafsus BUMN dan tangan kanan Erick dan Boy Thohir serta 2 juru kirim Hussein. Uang hasil tipu daya berdasarkan bukti catatan dan dokumen hasil penggeledahan rumah Riza Khalid. Erick dan Boy Thohir mendapatkan uang koordinasi sebesar 50 miliar per orang setiap bulan yang dikirimkan oleh Hussein kepada Arya Sinulinga sebagai penerima. Wow, kalau ini benar guys, wow, akan terbongkar semuanya nih kan guys. Ya, tapi aku masih percaya nggak percaya gitu ya kan guys. Kalau Erick Thohir juga terlibat di sini ya kan, katanya dapat transferan 50 miliar setiap bulannya gitu ya kan. Ya, masih percaya atau tidak percayanya ya guys. Kita tunggu saja berita yang lebih akurat juga ya kan guys. Karena apa, ini masih simpang siur ya, belum ketemu berita yang pas. Tapi ya aku nggak tahu juga. Kalau misalkan benar ya kan, siapapun lah ya kan, siapapun aku tidak akan membelanya ya kan. Meskipun siapapun yang ada di pemerintahan Pak Prabowo sekarang, kalau misalkan benar terlibat, ya udah sapu aja. Ya itulah hebatnya Pak Prabowo. Tapi kita tunggu ya kan. Oke, lanjut. Dan dokumen tersebut juga berisikan pengiriman uang pengamanan dan koordinasi berbentuk sumbangan sebesar 25 miliar setiap bulan. Uang ini dikirimkan oleh Fahd Al-Rafiq kepada Karyoto, Kapolda Metro Jaya. Gesekan antar institusi semakin kuat setelah Kejagung menggeledah rumah Riza Khalid. Hal ini dikarenakan pada penggeledahan tersebut, Kejagung menemukan bukti keterlibatan Karyoto, mantan Deputi Penindakan KPK. Ini tentu akan makin mencoreng nama institusi KPK kalau fakta ini mencuat ke publik. Jika Kejagung terus menyorot kasus Pertamina, ini akan membuktikan apakah Pak Prabowo pemimpin tegas yang berani membasmi korupsi di Indonesia. Ya, memang benar, Pak Ahok. Sebentar guys. Berarti setelah digeledah rumah Riza Khalid ya ditemukan banyak yang terlibat gitu ya kan. Waduh, kalau ini benar nih mantap nih ya kan. Terus Kejaksaan Agung ya bongkar siapa-siapa yang terlibat. Kalau memang benar ya ada Erick Thohir, ada siapa-siapa yang tadi itu ya yang terlibat ya kan. Ya sudah sapu rata ya kan. Ya, bagus. Ya, nah ini soal Ahok pula ya kan. Ini tanggapan netizen coba.
soal Ahok yang ngegas-ngegas kemarin ya kan. Ini dia. Pak Ahok nggak pernah ditawari jadi dirut Pertamina oleh Pak Jokowi. Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Oh gitu Pak Ahok. Saya nggak pernah dikasih dirut. Oh, Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Nah kalau itu tadi Pak Ahok. Sekarang kita dengar dari Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya minta jadi dirut setahun lalu itu toh. Oh, jadi kalau Pak Basuki Cahayapurnama pernah ya ditawari jadi dirut ya? Nah, terus kenapa Pak Basuki Cahayapurnama nggak jadi dirut aja? Kenapa jadi komut, Pak? Terus kenapa? Saya masih bercanda. Bukan Pak, ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Oh, gitu ya Pak Basuki Cahayapurnama ya? Jadi komut Pertamina tuh karena lagi terapi golf, terapi apa itu tadi ya Pak ya? Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. aduh. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat dia bilang. Oh gitu ya Pak ya? Oh, ada gitu duit, ada ya. waktu ya Pak ya? Enak banget ya Pak ya? Pak Basuki emang paling top. Jokowi Sebentar ya, sebentar. Jadi pernyataan Ahok yang kemarin itu bisa dibilang omong kosong ya kan, yang kuar sok keras gitu, sok menjadi pahlawan gitu ya. Ngakunya tidak pernah ditawari menjadi dirut ya kan. Ternyata dia sendiri yang nolak gitu ya kan. Aduh Ahok. Ketahuan deh ya bohongnya Ahok. Oke, kita lanjut coba video ini. cuma masukin ke keranjang, Prabowo yang check out. Paham maksudnya? Jokowi bangun negaranya, tapi urusan bersihin korupsi itu kerjaan Prabowo. Kenapa Jokowi nggak bisa berantas korupsi? Karena selama ini dia masih dipegang PDIP. Fokusnya bangun jalan, infrastruktur, soal korupsi ditahan dulu. Tapi Prabowo eksekutor sebenarnya, makanya Jokowi dukung Prabowo bukan Ganjar. Kalau bukan Prabowo, mana ada yang berani eksekusi maling-maling ini. Jadi siap-siap buat para koruptor yang selama ini aman-aman aja. Waktunya udah habis. Era baru datang dan nggak ada tempat buat maling duit rakyat. Koruptor yang belum ketangkap, mending kabur dari sekarang. Prabowo udah siap sikat kalian satu persatu. Indonesia siap bersih-bersih. Kalau lo dukung pemberantasan korupsi, follow gua sekarang. Kita kawal terus pemerintahan ke depannya. Oh, jadi maksudnya Pak Jokowi itu ibaratkannya yang masukkan ke keranjang gitu ya kan. Pak Prabowo jadi check out gitu ya kan. Yang nangkep-nangkepin gitu ya kan. Ya, ngerti ya kan. Ya mungkin saja semua ini terbongkar karena bisikan daripada Pak Jokowi juga ya kan. Kita tidak tahu ya kan, karena Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sudah sedekat ini ya kan. Pak Prabowo aja ngaku kalau berguru kepada Pak Jokowi gitu ya kan. Oke, ini lanjut kita soal Ahok juga ya, coba kita dengar dulu. Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Aduh, mohon maaf ini Pak Ahok. Saya itu agak gimana ya dengan pernyataan Pak Ahok. Sebenarnya saya setuju banget sebenarnya ya. Apalagi benar kata Pak Ahok yang barusan ya. Masalah di negara kita ini adalah korupsi. Dan untuk menuntaskannya harus ada transparansi. Ya. Nah, kemudian dibutuhkan macan sejati, bukan macan sirkus. Setuju banget saya dengan pernyataan Pak Ahok ini. Setuju. Cuman kan saya rasa ini teori aja Pak Ahok. Tidak segampang itu. Kalau benar apa yang Pak Ahok katakan, kemarin waktu jadi komut Pak Ahok kemana aja? Ini mohon maaf ini, kemana aja waktu itu? Kan kita tahu tugas dan fungsinya komut itu, ya kan? Mengawasi kebijakan, terus mengawasi operasional,
Terus mengawal tata kelola perusahaan. Oke. Nah, apakah hal itu udah Pak Ahok lakukan? Enggak kayaknya. Kalau emang sudah dilakukan, saya rasa nggak bakal terjadi kayak gini, Pak. Kalau emang pengawasannya itu Berarti- benar-benar diawasi gitu ya, nggak bakal terjadi kayak gini. Oh iya, iya. Berarti Ahok termasuk orang yang gagal ya kan menjalankan tugasnya. Iya, iya, ngerti. Gitu. Terus oke lah, Pak Ahok memilih mundur karena nggak sejalan dengan atasan Pak Ahok gitu kan. Oke, kita hargai karena Pak Ahok mundur gitu kan. Cuman kan kenapa waktu itu nggak Pak Ahok bongkar gitu kebobrokan Pertamina ini? Seharusnya seharusnya Pak Ahok itu dulu dibongkar dari dulu sebelum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu baru top. Iya. Kalau itu Pak Ahok lakukan, kita anggap Pak Ahok itu pahlawan, ya kan? Benar. Karena emang Pak Ahok yang membongkar gitu kan. Kalau sekarang Pak Ahok berkoar-koar, benar Pak Ahok juga jadi pahlawan, tapi terkesan jadi pahlawan kesiangan. Gitu ya kan. Kemudian dari ucapan Pak Ahok juga nggak konsisten gitu kan. Saya ambil contoh. Dulu, ini belum lama ini nih Pak Ahok ngomong, nggak ada ceritanya Ahok dengan Anies. Iya. Nggak lama kemudian berpelukan kayak Teletubbies. Bahkan di setiap kesempatan mesra. Nah, itu artinya selama Pak Ahok niatnya bagus, tapi nggak bisa apa-apa karena Pak Ahok itu masih statusnya sebagai petugas partai. Iya. Kalaupun Pak Ahok niatnya baik, cuman yang memutuskan tetap ketua umum. Ingat kata-kata Bambang Pacul nggak? Waktu ditanya sama Pak Mahfud mengenai RUU perampasan aset, tolong dibantu kita Pak Bambang kan gitu. Apa jawaban Pak Bambang Pacul? Loh, lobbynya bukan di sini Pak Mahfud gitu kan. Lobbynya ke ketum kan begitu. Kalau anak buahnya ini Korea ini kan nurut aja gitu kan. Nah, itulah contohnya gitu. Itu salah satu contoh. Jadi walaupun niat Pak Ahok ini bagus ya, cuman kan Pak Ahok nggak bisa apa-apa. Harus minta izin dulu ke ketum. Itu masalahnya. Saya sendiri nih juga agak gimana ya, waktu Pak Ahok dengan Pak Jokowi dulu saya benar-benar salut banget, respect. Memang. Respect. Cuman sekarang tuh udah jauh berbeda, udah berubahnya tuh 180 derajat lah saya katakan begitu. Auranya tuh udah beda. Kalau dulu mah aduh ya ampun, saya tuh respect banget sama Pak Ahok. Jadi kalau Pak Ahok berkoar-koar terus kayak gini, nah masyarakat itu akan menyimpulkan bahwa Pak Ahok tuh seolah-olah menutupi gitu, ada yang ditutupi. Seharusnya biasa aja Pak Ahok, jangan emosi-emosi kayak gitu. Jadi dengan Pak Ahok kayak gitu, orang menyimpulkannya ya seperti itu tadi. Pasti nih ada yang ditutup-tutupi nih, kok emosinya kayak gini, meluap-luap kayak gini gitu kan. Klarifikasi sana, klarifikasi sini. Jadi seakan-akan ada yang ditutupin gitu loh Pak Ahok. Terkesannya gitu. Saya nggak menuduh loh. Ya. Seharusnya gitu. Kalau Pak Ahok tak dulunya ngebongkar ya, apa alasan Pak Ahok itu keluar dari Pertamina? Apa alasan utamanya itu apa? Nah, seharusnya dulu dibongkar. Iya. Ya kan? Bukannya sekarang berkuar-kuar. Kalau sekarang berkuar-kuar, Pak Ahok tuh terkesan jadi pahlawan kesiangan jadinya. Jadi intinya gini Pak Ahok, walaupun niat Pak Ahok itu baik ya, bagus niatnya untuk memberantas korupsi, cuman kan selagi Pak Ahok bernaung di bawah partai, apalagi bukan ketua umum, Pak Ahok nggak bakal bisa apa-apa. Pak Ahok tetap yang memutuskan ketua umum. Apalagi Pak Ahok statusnya sebagai seorang petugas partai, nggak bisa apa-apa. Seperti Pak Bambang Pacul katakan. Pak Ahok tahu sendiri kan. Saya sangat setuju kalau Pak Ahok mau membongkar itu, setuju. Biar rakyat Indonesia ini tahu siapa aja yang terlibat. Kan begitu. Tapi jangan pandang bulu semua
partai-partai terlibat itu harus dibongkar. Ya, oke Pak Ahok. Mari kita nobatkan Indonesia Ini jadi apa nih negara lagi? paling kreatif di dunia. Kreatif dalam memasukkan apapun. Kemarin bensin dipalsuin, pupuk dipalsuin, sekarang emas dipalsuin. 109 ton emas antam palsu. Modusnya dikasih stempel antam tuh biar dikira asli. Jadi kalau gue hitung-hitung tuh sekitar 160-an triliun lah tuh ada dari hasil emas palsu itu. Ini gila banget. Gue harus bangga atau harus gimana nih? Bobrok itu ternyata negara kita selama bertahun-tahun, gila. Dan baru kebongkar sekarang-sekarang ini. Gila, kreatif-kreatif banget nih para koruptor di Indonesia nih. Lu mau ngasih makan siapa sih sampai korupsi sebanyak itu? Itu kalau semua dikasih ke masyarakat, nggak ada yang kelaparan di negeri ini. Emang sekarang tuh emas yang bisa dipercaya itu cuma Mas Firdaus yang punya gudang uranium. Semenjak Pak Prabowo menjabat jadi presiden, banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Setiap ada penangkapan koruptor, bobrok sekali ya negara ini, bobrok sekali negara ini. Ya memang bobrok negara kita itu. Terlalu banyak koruptor di negara kita, terlalu banyak orang-orang bermental maling di negara kita. Dan di saat ada presiden yang berkomitmen ingin membasmi para koruptor itu, ingin memberantas para maling-maling duit rakyat ini, bahkan ada kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tersentuh bisa dibongkar, harusnya kita dukung dong. Kita dukung presiden kita yang ingin memberantas para koruptor itu yang sudah membuat negara kita ini bobrok. Bukannya malah di demo, mau dilengsarkan, katanya akademisi, presiden, katanya intelek, tapi kenapa pemikirannya terbalik-balik? Harusnya kita dukung yang mau membasmi koruptor, bukannya mendukung para koruptor. Ya gimana negara kita nggak makin bobrok kalau pola pikir rakyatnya begitu, malah membela koruptor? Kayak mana ini ya? Ya benar ya guys, ya kalau kita lihat-lihat ya kadang-kadang ya biasalah para mahasiswa yang selalu demo-demo ya kan, nyalah-nyalahin presiden, ngata-ngatain presiden berkaki 4 juga ya kan. Ini sih parah ya kan guys, karena apa ya, mereka ya para mahasiswa ini pura-pura buta dan tuli ketika melihat mega korupsi yang terjadi sekarang di Pertamina ya kan guys. Mana mereka mau nggak turun ke jalan untuk demo undang-undang perampasan aset korupsi untuk segera disahkan oleh DPR? Mau nggak? Nggak ada kan? Udah jelas lah kan lo, mahasiswa ini bukan apa ya, bukan membela rakyat tapi membela orang yang bayar. Karena kalau benar-benar membela rakyat ya sekarang aja udah turun tanpa disuruh, tanpa dibayar ya kan. Itu baru apa, demo membela rakyat. Desak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Kalian demo 3 bulan, 4 bulan, jangan pulang-pulang sebelum apa undang-undang itu disahkan. Aku yakin juga ya DPR akan sahkan undang-undang itu kalau kalian demo berbulan-bulan. Selagi tidak disahkan, jangan pulang-pulang di depan DPR itu. Aku yakin undang-undang itu pasti disahkan. Jangan kan sampai 3 bulan ya kan, mungkin 10 hari aja lah. Ya turut-turut nggak usah pulang. Aku yakin disahkan gitu ya kan. Barulah aku acungkan jempol kalau sudah ya undang-undang itu, undang-undang perampasan aset koruptor itu disahkan, aku ajungkan jempol kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut demo. Tapi ini enggak ya kan. Mereka demo, apa yang mereka demo? Tolak makan siang gratis. Lucu ya kan. Kelihatan sekali kalau mereka dibayar untuk menolak program-program pemerintah. Menjijikkan lah ya kan guys. Dan untuk Pak Ahok ya, untuk Ahok udahlah ya, Ahok diam aja lah ya. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Sekarang koar-koar. Kemarin waktu jadi dirut pula komut, ngapain aja ya. Kalau Pak Ahok kerja dengan benar ya mungkin korupsi ini nggak akan terjadi gitu ya kan. Nah, pesan aja disekak oleh Hotman Paris juga ya kan. Nah oke lah guys, kalau benar ya kan semua terlibat, tinggi-tinggi ataupun Erick Thohir terlibat, ya Boy Thohir ya kalau nggak salah tadi juga terlibat, ya sapu aja. Kalau benar-benar terlibat, sapu habis, ratakan. Aku nggak akan membela orang koruptor. Kalau koruptor ya tetap koruptor, meskipun contoh lah, misalkan lah ya kan, misalkan ya, saking aku membela pemberantasan korupsi ini ya kan, misalkan contoh adiknya Pak Prabowo terlibat misalkan ya kan, Hasim, ya sudah sapu. Misalkan Pak Jokowi juga terlibat, ya udah tangkap Jokowi.
Aku tidak akan membela orang yang koruptor, ya. Tapi dengan data yang jelas, ya kan, bukti yang jelas. Jangan asal nuduh-nuduh doang gitu ya kan. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Semoga di era pemerintahan Pak Prabowo ini Indonesia semakin cerah, bebas dari korupsi. Semoga, tapi intinya kalau sebelum undang-undang perampasan aset koruptor ini disahkan, sebelum dibuatkan undang-undang baru hukuman metong untuk para koruptor, ya aku jamin masih banyak lagi para koruptor-koruptor yang akan melakukan ya kan korupsi ataupun merampok uang rakyat karena tidak takut dengan hukumannya yang sangat ringan. Oke guys, apapun tanggapan kalian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.